Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Erisan di cerita seputar kopi. Halo teman-teman, hari ini saya mau sharing sama teman-teman salah satu rutinitas saya di tempat saya bekerja, karena saya part dari salah satu quality control, baik itu minuman maupun juga kualitas air. Hari ini atau rutinitas saya, salah satu yang sering saya lakukan adalah mengontrol kualitas air. Ya, jadi kegiatan ini perlu sekali untuk kita lakukan rutin ya atau terjadwal, karena kita harus terus menjaga konsistensi dari kualitas air yang kita gunakan untuk menyeduh kopi, baik itu manual brew maupun juga mesin espresso. Nah, jadi dua alat yang saya gunakan adalah satu alat untuk mengukur pH atau level pH ya. Ini saya pakai merek Dr. Meter, dan yang satu lagi yang saya gunakan untuk TDS ya, Total Dissolved Solid. Jadi TDS ini fungsinya adalah larutan, seberapa besar larutan yang terlarut atau yang ada di dalam kualitas air kita. Kalau dari standar SCA sendiri atau Specialty Coffee Association, yang direkomendasikan adalah dari mulai 0 sampai dengan 275 mg ya, kandungan mineral yang ada di dalam air. Walaupun untuk standar minuman, untuk minum kita itu kurang lebih bisa sampai dengan 500 mg masih bisa kita konsumsi ya. Nah, jadi buat teman-teman ini harus selalu dilakukan ya, jadi saya selalu melakukan rutin ini ya, jadi saya mengambil sampel dari setiap bagian di area bar yang kita gunakan untuk processing processing penyeduhan, baik itu mesin espresso maupun juga manual brew. Oke. Ikutin bagaimana saya menguji air yang kita gunakan. Nah, ini di hadapan saya ada 5 jenis sampel air ya, sampel air itu ada A, B, C, D ya, sama E. Nah, jadi ini ada dari 3 tempat yang berbeda, 2 dari area manual brew, 1 dari mesin espresso, 1 lagi dari dishwasher, dan 1 lagi adalah dari batch brewer. Ya, jadi untuk seduhan kita mengambil satu sumber, yaitu dari air yang sudah kita filter ya, air RO, tetapi dari penampungan itu nanti dia akan tersalurkan melalui pipa sampai ke area bar. Kecuali untuk yang dishwasher ini hanya menggunakan air langsung dari gedung ya. Oke, kita akan lihat. Nah, ini saya akan coba dulu yang dari mesin espresso ya, mesin espresso. Nah, ini mesin espresso, dia memiliki kurang lebih 160 TDS karena ini sudah dipanaskan ya. Jadi karena memang saya ambil langsung di mesin espresso, itu ada peningkatan karena ada pemanasan di dalam boiler. Oke. Nah, berikutnya adalah yang akan saya cek adalah air yang digunakan, air dingin yang digunakan untuk seduhan manual brew. Ya, ini. Nah, ini ada perbedaan. Ini 86. Ya, 86. Oke. Dan ini ada satu lagi, air dari bagian area filter juga ya, untuk manual brew. Nah, ini ada perbedaan. Ini 217. Kenapa ini beda jauh? Karena area ini kebetulan jarang dipakai areanya, maka ada perbedaan. Ini disebabkan karena adanya pengendapan di pipa-pipa, atau air itu tidak tersalurkan dengan rutin ya. Jadi ini ada pengendapan sehingga penumpukan kandungan mineral. Oke. Nah, terus ini air dari batch brewer ya. Nah, ini karena ini juga air panas, jadi 120 mg TDS-nya ya. Nah, ini untuk air dari ini air yang dari filter drip. Yang tadi ini adalah air dari dishwasher ya, dari gedung. Cukup tinggi, lihat perbedaannya 273. Kalau dibandingkan dengan air yang sudah difilter, ini yang sudah difilter ini 86. Ya. Nah, ini juga 83. Oke. Nah, jadi dan ini kalau sudah dipanaskan otomatis dia akan mengalami peningkatan kandungan mineralnya karena ada proses
di dalam boiler itu ada proses pengolahan atau misalkan kayak larutan-larutan dari boiler mesin espresso. Nah, selanjutnya sekarang saya akan menguji kandungan pH-nya ya, pH dari air yang kita gunakan. Jadi saya menggunakan Dr. Meter. Ya, Dr. Meter. Nah, ini on. Oke, saya masukkan ke yang mesin espresso dulu. Nah, ini yang mesin espresso, pH-nya adalah biasanya butuh waktu kurang lebih 15 detik sampai dengan 30 detik untuk sampai dia pada titik normalnya atau titik berhenti. Ya. Nah, ini masih turun terus ya. Yang paling atas nah 9,4 ya, 9, masih turun 9,4. Lalu saya akan ke yang untuk air manual brew, kandungan pH-nya. Nah, ini 9,8 ya. Karena ini belum dipanaskan. Kalau tadi udah ada proses pemanasan ya di mesin espresso. Nah, kita lihat ke manual batch brew. Nah, lihat kalian untuk batch brew karena batch brewer sama dengan mesin espresso karena sudah dipanaskan. Dia ada penurunan untuk level pH-nya. Hampir sama tadi 9,4. Ya, ini juga untuk air yang untuk manual brew sama itu 9,6. Ya, 9,6 9,7. Nah, kita lihat level pH untuk di air yang dari gedung. Nah, inilah kalau dari air gedung level pH-nya itu level normal 7 sampai 8 ya. Karena tadi kalau yang dari manual brew dan ini adalah air RO ya, reverse osmosis. Oke, teman-teman, jadi itu salah satu yang biasa rutin saya lakukan dalam pengujian kualitas air ya. Jadi untuk teman-teman semua juga selalu walaupun misalkan menggunakan air dari pembelian umum, misalkan membeli dari toko-toko ya, merek-merek tertentu, tetap juga kalau memang ada alatnya untuk dilakukan pengujian, karena memang level kandungan mineral yang ada di setiap air mineral yang kita beli itu juga memiliki kandungan mineral yang berbeda-beda ya. Ada yang tinggi, ada yang juga yang rendah. Semuanya masih layak minum biasanya, tapi memang itu akan mempengaruhi ke hasil kualitas seduhan kita ya, hasil kopi yang kita proses. Nah, jadi buat teman-teman semua, apalagi kalau menggunakan filterisasi yang sudah difilter, misalkan dari punya alatnya, itu juga harus selalu dilakukan uji pengujian atau controlling kualitasnya ya, apakah konsistensinya sama atau ada perbedaan. Nah, jadi memang salah satu fungsi flushing atau pada saat operasional, misalkan pagi-pagi opening procedure untuk espresso, kita harus membuang beberapa cangkir air dari mesin espresso. Itu adalah gunanya untuk membuang air sisa kemarin ya. Jadi ada refreshing, ada pergantian air baru. Itu juga untuk menjaga konsistensi dari level TDS dan juga level pH-nya. Ya, jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terus semangat dalam bisnis kopi dan jangan menyerah, terus mencari tahu ilmu-ilmu baru. Oke, sampai ketemu lagi bersama saya Erisan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi Indonesia.